anak-anak, salam jumpa lagi bersama Ibu Ina di pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Ibu harap anak-anak tidak lagi merasa asing dengan Ibu karena kita pernah bertemu di pembelajaran sebelumnya bersama Ibu Eltin. Dan Ibu juga sudah sempat memperkenalkan diri. Tapi di pertemuan kita kali ini, Ibu akan kembali memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Ina. Ibu adalah mahasiswa dari Stipan ND yang melaksanakan KKN di SDK Santa Ursula. Nah, beberapa bulan ke depan, selain anak-anak belajar bersama Ibu Eltin, anak-anak juga akan belajar bersama Ibu Ina. Oke anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang bekerja sama dengan teman. Mari kita awali pembelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menganugerahkan kami begitu banyak teman untuk saling bekerja sama dan saling membantu. Ajarilah kami untuk selalu bekerja sama dengan rukun demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita akan belajar tentang bekerja sama dengan teman. Nah, di awal ini Ibu juga ingin mengajak anak-anak untuk menyanyi bersama. Lagu ini Ibu yakin anak-anak sudah pernah mendengarkannya dan mungkin anak-anak juga sudah mengetahui lagu ini. Judul lagunya Ada Satu Sobat. Mari kita menyanyi bersama. Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke anak-anak, mari kita belajar bersama. Ibu harap anak-anak semakin semangat untuk belajar hari ini karena kita sudah menyanyi bersama. Oke, anak-anak, Ibu yakin kita semua tentunya memiliki teman. Nah, anak-anak, tanpa kita sadari, teman adalah anugerah dari Allah untuk kita atau pemberian dari Allah untuk kita. Nah, mengapa Allah menganugerahkan kita teman? Allah memberikan kita teman untuk saling bekerja sama. Nah, bekerja sama artinya saling membantu antara satu dengan yang lain dalam suka maupun dalam duka. Kerjasama ini bisa kita lakukan di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Apa saja contoh bekerja sama dengan teman? Nah, contoh bekerja sama dengan teman itu adalah yang pertama, belajar kelompok. Anak-anak bisa membentuk kelompok-kelompok belajar bersama teman. Yang kedua, gotong royong membersihkan selokan di sekitar rumah. Yang ketiga, membantu teman yang kesusahan. Tapi anak-anak, di tengah pandemi ini kita mengikuti protokol kesehatan yang mengatakan bahwa kita jangan terlalu berinteraksi atau berhubungan dengan banyak orang. Oleh karena itu, Ibu sarankan anak-anak bisa bekerja sama dengan teman yang jarak rumahnya berdekatan. Nah, apa sih tujuan dari bekerja sama? Tujuan kita bekerja sama itu adalah agar pekerjaan kita menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Selain itu, kita juga semakin akrab dan rukun dengan teman. Anak-anak,
Dalam bekerja sama, kita juga memerlukan sikap yang baik agar kerjasama kita bersama teman berjalan dengan baik. Yang pertama, kita harus bertanggung jawab. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, saling menghargai. Yang keempat, tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Oke anak-anak, Ibu akan mengajak anak-anak untuk mendengarkan cerita dari kitab suci. Mari kita sama-sama mendengarkan. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah dan berjalanlah"? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Oke anak-anak, dari cerita kitab suci tadi, kita melihat bahwa Yesus mau menyembuhkan si lumpuh karena Yesus melihat iman teman-temannya yang saling bekerja sama. Oleh karena itu, kita sebagai murid Yesus, kita diharapkan untuk saling bekerja sama dengan teman sebagai anugerah dari Allah. Mari anak-anak kita lihat rangkuman pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, teman adalah anugerah dari Tuhan kepada kita. Kita membutuhkan teman untuk bekerja sama. Bekerja sama ini dapat dilakukan di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Bekerja sama memiliki banyak manfaat. Manfaatnya adalah agar pekerjaan kita menjadi lebih ringan dan cepat selesai, dan kita juga semakin akrab dengan teman. Yesus sangat menganjurkan pada muridnya untuk selalu bekerja sama dengan teman.
Yesus mau menyembuhkan si lumpuh karena iman teman-temannya. Yesus melihat iman teman-temannya yang nampak dalam iman kerjasama mereka. Anak-anak, sekarang ibu akan memberikan anak-anak tugas. Tugasnya adalah tulislah 3 contoh kegiatan kerjasama dengan teman. Nah, tugas ini anak-anak jangan lupa mengerjakannya, lalu kirim ke nomor HP yang sudah diberikan oleh Ibu Eltin. Mari kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Marilah kita menyiapkan sikap dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas bimbingan-Mu selama pelajaran kami berlangsung. Berkatilah kami agar kami mampu bekerja sama dengan teman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu harap anak-anak tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.